saudara, dan tema yang saya sampaikan ini tema yang umum, yang orang tahu, saudara. Tetapi kalau saudara mendengar firman ini, saudara akan heran bahwa tema yang sederhana, tema yang sangat klise ini, ya, yaitu Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ini kan biasa, ini pasti, ya saudara. Tuhan juga mengasihi orang berdosa yang datang kepada Dia, amin. Tetapi orang yang benar lebih dikasihi. Jangan salah, ya saudara. Jadi ini tema yang biasa. Dan semua orang, anak-anak sekolah minggu juga, anak-anak kecil juga tahu, ya, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, tetapi saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat belas kasih Tuhan itu bagi kita di dalam rangka apa? Ya saudara, jadi kita mesti tahu. Kalau kita tidak tahu, maka ketika kita berdoa, Tuhan tolong jawab hambamu, Engkau akan memberikan jawaban. Tuhan tidak memberikan jawaban, mungkin saudara akan marah. Tuhan katanya begini, kok ternyata begini. Tidak seperti yang kau janji, ternyata berbeda Tuhan. Nah saudara, itu sebab banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhannya. Banyak orang Kristen kemudian undur dan jauh dari Tuhan. Itu sebab saya ingin mengajak saudara untuk menjadi jelas. Katakan, ya Allah Roh Kudus, jadikan jelas rencanamu di dalam hidup hamba. Ya, saya yakin dan saya percaya bila kita ada dalam rencana Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan anugerah yang luar biasa di dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, dengan tema ini saya ingin supaya semua saudara faham apa yang sebenarnya Tuhan mau beri dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Di dalam rangka bahwa Tuhan itu mengasihi orang-orang benar. Di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, mohon dibuka. Mari kita akan baca. 1, 2. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Terus orang-orang harus dikasihi. Caranya bisa dikasihi adalah hidup dalam benar, kebenaran. Sebab kita, nanti ayatnya kita baca, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ya saudara, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Nah jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan mengasihi. Amin. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan mengasihi. Semasa hidup kita, Dia mengasihi. Ketika kita mati, berharga. Ya, itu sebab kita tidak usah menilai orang lain. Coba dicek diri sendiri. Apakah semasa hidup aku hidup dalam kebenaran? Kalau aku hidup dalam kebenaran, maka semasa hidup aku dikasihi oleh Tuhan. Nah, kematianku berharga. Kalau berharga berarti apa saudara? Diterima di sorga, masuk dalam kerajaan Allah. Ya, nah itulah sebabnya seorang anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara dan saya akan menerima pekerjaan Allah yang dahsyat. Para kekasih, dalam pasal 116 ini, bila kita melihat tema ataupun judul dari 116, apa dibaca di sana? Terluput dari belenggu maut. Saudara, apa maut? Maut adalah neraka. Maut bukan mati. Kalau mati ya mati. Tetapi kalau Alkitab mengatakan maut, itu berarti setelah mati dimasukkan dalam neraka. Ya, jadi disinilah kita melihat bahwa banyak kali kita ini terbelenggu oleh maut. Alkitab ini untuk orang Kristen, jangan lupa. Jadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, saudara, itu sebab ada firman di dalam buku ini, supaya kita boleh taat kepadanya. Nah, tema daripada 116 Mazmur adalah terluput dari belenggu maut. Jadi kalau Anda dan saya ada di dalam kebenaran, katakan, bila saya dalam kebenaran, saya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, itulah yang menjadi kehendak Allah. Para kekasih, nah dengan pendahuluan ini saya masuk pada ayat mas kita dari Mazmur 146 ayat yang ke-8. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mazmur 146
ayat yang ke-8. Mari kita akan baca. 1, 2. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Amin. Ya, setelah saya menjelaskan dengan singkat kenapa kita harus hidup benar, karena kita selama hidup kita dikasihani dan ketika kita meninggal kita masuk dalam sorga. Nah, sekarang kita melihat bahwa belas kasih Tuhan kepada orang-orang benar ini adalah salah satu dari 3 hasil. Katakan hasil yang dahsyat. Bila saya hidup benar. Ya. Nah, ayat ini saudara pendek sekali ya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Nanti kita akan melihat yang pertama, Tuhan membuka, mencelekkan mata orang buta. Kedua, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Saudara. Jadi orang yang tertunduk, nanti kita akan melihat siapakah orang ini. Dan apakah kita sering kali tertunduk? Kemungkinan. Ya, semua katakan, namun demikian, di dalam setiap keadaan negatif saya, bila saya hidup benar, Tuhan selalu mengulurkan tangan secara ajaib. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, di sini kita melihat tentang apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Ya, jadi tadi yang barusan kita baca, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Ini yang pertama. Kedua, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Ya. 3, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Nah, inilah kesimpulannya. Yang ketiga inilah menjadi tema dalam Bible study kita, pendalaman Alkitab kita. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Itu tidak bisa dibantah. Itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihambat oleh siapapun. Dalam situasi seperti apapun, saudara harus percaya. Pokoknya aku harus hidup dalam kebenaran. Selanjutnya, Tuhan yang membela dan Tuhan yang memelihara. Amin. Nah, itu sebab saya akan fokus pada nomor 1 dan nomor 2 nanti, ya saudara. Namun lebih dahulu saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Terjemahan dalam Alkitab New King James indah sekali. The Lord opens the eyes of the blind. Ya, Tuhan membuka mata orang buta. The Lord raises those who are bowed down. Tuhan memberikan pengangkatan, Tuhan mengangkat. Ya, saudara, juga boleh diartikan Tuhan itu menegakkan orang-orang yang tertunduk ke bawah. Orang-orang yang delosor, orang-orang yang tertunduk ke bawah. Ya, bukan cuma kepalanya tertunduk, tetapi orang-orang yang postur tubuhnya sedang menyembah, sedang tertunduk, tidak bisa tegak. Karena mungkin dia sakit punggungnya, tulangnya, karena dia mungkin lemah atau dia lumpuh. Mungkin juga karena dia menghormati Tuhan. Sehingga dia tunduk, ya bow down. Nah, inilah keindahannya. Ketiga, the Lord loves the righteous. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ya, nah, para kekasih, marilah saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan berikut ini. 3 hal ini. Seberapa besar kasih dan kuasa Allah. Yang satu mencelikkan, nomor 1 mencelikkan orang buta. Kedua menegakkan kepala orang tertunduk. Dan ketiga kasih Yesus bagi orang benar. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, mari kita akan melihat orang bisa saja mengalami khawatir dan susah dan menderita dan putus asa. Kalau saudara melihat ilustrasi lukisan ini, kita melihat di sini saat khawatir. Ya, saat khawatir, yaitu Tuhan memberi banyak janji pertolongan. Orang bukan dilarang khawatir. Ya, semua orang yang merasa khawatir, Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena orang ini khawatir. Tetapi kalau saya membohongi diri saya sendiri, saya membuat baik dan saya memberi topeng dan masker pada hidup saya. Saya tidak khawatir. Tetapi saya penuh khawatir. Jadi saya tidak mau datang sama Tuhan. Karena saya merasa saya tidak ada yang dikhawatirin. Uang ada, ini ada, itu segala macam ada. Jadi aku gak khawatir sama sekali. Padahal kita khawatir.
Saudara, semua manusia yang manusiawi bisa khawatir. Amin. Bisa khawatir. Saudara, kekhawatiran ini bisa membuat orang menjadi putus asa, downhearted. Ya, ini yang kedua. Saat susah dan menangis dimulai dari khawatir, saudara. Maka Tuhan sendiri yang akan datang mengulurkan tangan dan menolong kepada kita. Katakan luar biasa. Ya, jadi bukan manusia dilarang harus membohongi diri sendiri. Enggak, aku tidak khawatir. Enggak, aku tidak nangis, aku tidak sedih. Saudara, boleh. Karena ketika kita khawatir, ketika kita sedih, ketika kita menderita, kita bisa memegang perjanjian Allah dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Jadi saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Supaya saya berhak memegang janji-janji Tuhan. Ya, jadi kalau seorang dia membohongi diri sendiri, karena dia tidak khawatir, dia tidak susah, padahal dia memang harus khawatir, memang dia harus susah dan sedih, maka dia tidak bisa menerima perjanjian Tuhan. Itu sebab Tuhan berkata, aku datang bagi umatku, domba-domba Israel, yang di dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang tertindas. Aku tidak mencari orang-orang yang sudah merdeka. Seperti tabib tidak dibutuhkan oleh orang sehat, tetapi tabib dibutuhkan oleh orang yang sakit. Aku datang mencari orang yang sakit. Jadi saudara tidak usah mengelabui dan membohongi diri saudara sendiri. Bila saudara merasa lemah, itulah saudara. Supaya saudara bisa memegang perjanjian Allah. Amin. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir, lihatlah burung-burung di udara. Tidak ada satupun yang tandur, yang nebar biji, dan yang memanen. Tidak ada. Tetapi sesungguhnya Bapamu di sorga akan memelihara kamu lebih daripada burung-burung yang tidak akan mati kelaparan. Ya, jadi saya tuliskan saat khawatir, saat susah dan menangis, Ia sendiri, katakan Tuhan Yesus sendiri, yang turun dan datang menolong saya. Ya, ayat-ayat ini luar biasa. Kita akan membuka dalam Yesaya pasal yang ke-63 para kekasih. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita akan baca juga di rumah saudara, baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka. Dalam kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Katakan ini dahsyat. Dari sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini, perjanjian Tuhan bahwa Dia sendiri yang datang tetap dipenuhinya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi sekali lagi, kenapa ya Tuhan tidak bisa menolong saudara? Tidak bisa menolong saya. Karena saya membohongi diri saya sendiri. Tidak usah apa adanya, datang sebagaimana engkau ada. Tuhan, saya lagi rugi. Uang saya dalam keadaan yang minus atau negatif, defisit. Tuhan, saya dalam keadaan yang kecewa dan khawatir. Karena tiba-tiba dokter mengatakan saya menderita penyakit yang ganas ini. Saudara, engkau harus ketika engkau tahu keadaanmu seperti apa, jujur dan berkata, Tuhan, hamba khawatir. Tuhan, hamba menangis saat ini. Tuhan, hamba tidak kuat saat ini. Orang yang jujur, maka Tuhan sendiri akan datang. Ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, ya saudara, anak-anak yang tidak akan berlaku tidak jujur. Curang adalah tidak jujur. Jadi kalau saya mengelabui diri saya sendiri, saudara juga sok kuat, padahal saudara tidak kuat, itu saudara curang. Dia tidak akan datang sama saudara.
Jadi ayat yang ke-8 dari Yesaya 63 adalah supaya kita ini anak-anak yang jujur. Dia berkata tidak akan berlaku curang. Seperti apa adanya. Katakan seperti apa adanya saya. Saya datang kepada Tuhan. Supaya perjanjian Allah bisa terjadi pada saya. Ya, itu sebab Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Ada 2 orang yang berdoa di bait Allah. Seorang dia datang, dia masuk ke depan dan dia berkata dengan berdiri menghadap ke altar, ke mimbar. Di hadapan mimbar dia berkata, Tuhan, aku adalah seorang, aku bersyukur karena aku memberi korban banyak. Aku bersyukur karena aku berpuasa. Aku bersyukur karena aku sungguh-sungguh kepadamu. Saudara, tetapi tiba-tiba masuk seorang yang lain lagi dari pintu dan dia tidak berani maju ke depan. Dia cari kursi paling belakang dan dia berlutut dan dia menepuk dadanya. Tuhan, aku orang berdosa sekali. Terimalah aku orang berdosa. Ampunlah dosaku. Kata Tuhan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, Allah membenarkan orang yang jujur, yang duduk di belakang. Yang tidak berani maju ke depan, yang tidak berani memberikan janji ataupun menyaksikan tentang dia berpuasa seminggu 2 kali, 3 kali. Dia memberikan korban dan dia membantu orang miskin. Saudara, bukan itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Tetapi pengakuan. Orang yang mengaku dosa, orang yang mengaku lemah, maka Tuhan akan turun tangan sendiri. Amin. Itu sebab dalam pelajaran ini, anak-anak Tuhan dilarang menjudgment, menghakimi orang lain. Kalau saudara melihat ada seseorang saudara kita, si X, dia dalam keadaan yang tidak baik, katakanlah perbuatannya, perkataannya, gaya hidupnya. Maka apa yang saudara harus kerjakan? Mendoakan. Kalau saudara bisa beri nasihat, puji Tuhan. Saudara bisa menyelamatkan dia. Kalau tidak bisa, setidaknya saudara mendoakan. Tapi saudara tidak boleh mengucilkan dia. Saudara tidak boleh menghukum dia, mengadili dia, menjudgment dia. Saudara. Tapi saudara harus mengusahakan gimana ini orang. Ini sesama jemaat, ini seorang anak Tuhan. Orang beriman kepada Kristus, tapi hidupnya tidak beres. Gimana aku bisa menyelamatkan dia, membawa kembali dia supaya dia bertobat. Nah, inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi seorang anak Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, kita dibiayai oleh Tuhan. Senang apa tidak? Saudara, daripada bos saudara yang membiayai, lebih baik Tuhan yang membiayai. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau seseorang dia datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, seperti apa adanya dia, Tuhan menghargai. Sudah, Tuhan tidak akan menolak. Tuhan menghargai dia. Sehingga perjanjian Allah terjadi. Ya, Yesus ikut merasakan agar janjinya digenapi. Amin. Saudara yang kekasih, kita melihat yang pertama, ya, mencelikkan mata orang yang buta. Ya, saudara, jadi tadi jangan lupa nomor 1, mencelikkan mata orang buta. Saudara, apa artinya? Mari kita akan membuka bersama dalam Markus pasal yang ke-10. Di dalam ayat 46 sampai 52 kita melihat kisah tentang seorang yang buta. Ya, siapa nama orang buta ini? Bartimeus. Ya, jadi Bartimeus adalah seorang yang buta dan dia pengemis. Dia mendengar kabar. Katakan berita tentang Yesus. Jadi saudara, apa yang akan menolong orang? Berita. Berita tentang Yesus yang mampu menolong. Saudara. Kalau seseorang tidak mendengar berita, pemberitahuan bahwa ada juru selamat, ada Sang Mesias, Yesus Kristus yang bisa menolong kamu. Ya, itu saya tidak sampaikan pada orang, saudara tidak sampaikan pada famili saudara, pada karyawan atau pada bos saudara. Maka orang tidak tahu. Mungkin dia tahu tetapi
Karena tidak ada orang yang menjelaskan. Saudara, berita tentang Yesus yang melepaskan harus selalu keluar daripada mulut kita. Nah, singkat cerita, pengemis ini di pinggir jalan, dia bertanya, ada apa ini kok rame-rame? Ya, karena rombongan Yesus sedang lewat. Dan orang-orang berkata, Yesus orang Nazaret sedang lewat di sini. Wah, muncullah. Dia punya harapan. Karena adanya berita itu. Cuma bilang begitu saja. Saudara, orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika saudara beritahu tentang Yesus sedikit aja. Dia antusias. Dia sangat merindukan. Supaya saudara melanjutkan lagi. Selanjutnya gimana? Ya, saudara. Nah, dan ketika orang-orang berkata Yesus yang lewat, maka dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara. Terus dia berteriak, 12 murid berkata, Guru, suruh diam. Tetapi dia tetap saja berteriak. Akhirnya Tuhan berhenti dari berjalan, dia berhenti. Ya, balik kanan dan dia berkata, suruh pengemis itu datang kepadaku. Saudara, lihat. Di sini kita melihat berita tentang Yesus sang penebus, sang pelepas ditanggapi oleh seorang yang mengemis, seorang yang tidak ada harapan. Siapa mau menikah dengan dia? Kalau dia gagah sekalipun, cakep, ganteng seperti apapun, tidak ada satu perempuan mau. Saudara. Itu sebab dia ingin berubah. Dia ingin hidupnya, sejarahnya berubah. Para kekasih. Dan ketika dia datang kepada Yesus. Yesus bertanya. Apa yang kamu kehendaki? Wah, ini yang dia nantikan. Sampai Tuhan bertanya, apa yang kamu mau? Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Bartimeus adalah seorang yang ingin mengubah sejarah hidupnya. Saya yakin di antara kita banyak di dalam ruangan Gereja Panembah ini maupun di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang aku ingin merubah sejarahku. Aku sudah capek, aku sudah malu, aku sudah terlalu bosan dengan cara hidup yang sedemikian. Aku ingin berubah sama sekali. Ini caranya, ini jalannya. Ya, Tuhan mengubah sejarah orang yang berseru-seru dan yang datang kepada dia. Ya saudara, Bartimeus berteriak dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memanggil dia. Itu sebab para kekasih, perhatikan baik-baik. Kalau Anda dan saya ingin dirubah sejarah hidup kita, saya tidak katakan saudara nasibnya buruk, tidak. Tetapi ini adalah kesadaran, katakan kesadaran pribadi saya. Apakah saya perlu dirubah nasib saya, apakah tidak? Ya, jadi saudara perlu dirubah apa enggak? Itu tergantung saudara, bukan tergantung sama mami saudara. Atau pada anak saudara. Itu tergantung pada pribadi saudara. It is the very time and moment that you have made a very good decision for yourself, for your future, and for your death, kematianmu. If you will not change and you will not move on to find Jesus and have receiving from Him all the miracles that change your life and history, then you are still normally you, the old you. Engkau tidak akan bisa berubah. Nasibmu juga. Orang tuh kalau dirubah nasibnya saudara, seluruh total keadaannya Allah bekerja mengubahnya menjadi luar biasa. Itu kalau Tuhan. Kalau orang tua saudara, kalau anak saudara, kakak saudara, family saudara bisa mengubah nasib, saya tidak percaya. Omong kosong. Saudara. Tetapi yang hanya bisa mengubah nasib hanyalah Yesus saja. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara yang kekasih, ya, saudara baca nanti kisahnya di rumah ya, untuk menyingkat waktu. Inilah dia Bartimeus. Saudara bila merasa perlu, berserulah dan merendahlah datang
kepada Yesus. Ya. Nah, saya perlu mengajak saudara 3 ayat ini saja membaca. Dari Markus pasal yang ke-10, ayat 47, 51 dan 52. Mohon dibuka, kita akan baca. Ayat 47, 1, 2. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara, apakah sejarah yang dirubah? Dari pembacaan kita, saudara mendapatkan apa? Sejarah yang dirubah itu yang seperti apa? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, itu sejarah yang berubah. Saudara, jadi kalau seseorang dia mau dirubah sejarah yang menjadi mulia, maka dia tidak bisa cari yang lain. Dia bisa saja mengangkat harkat dan martabatnya, intelijensia dan intelektualitasnya dengan dia ikut kursus, dia sekolah lagi, ataupun dia masuk pendidikan. Saudara, tetapi tidak bisa mengubah sejarahnya menjadi mulia. Alkitab adalah jalan orang untuk bisa mendapat perkara-perkara sorgawi yang ditransformasikan. Katakan, perkara sorgawi yang ditransformasikan untuk cocok buat saya. Saudara, contohnya apa? Contohnya kalau saudara melihat di luar ya, di atas sawah, persawahan, atau di pinggir jalan barangkali, tapi sekarang sudah tidak ada. Di luar kota, kita melihat kawat-kawat listrik dari PLN yang tebal. Itu tenaganya, baik tekanannya, voltasinya, maupun wattnya tinggi sekali. Ya, saudara. Nah, itu tidak bisa masuk dalam rumah kita. Kebakar rumah kita nanti. Jadi dia, tegangan yang tinggi itu harus masuk ke rumah transformator. Supaya diperkecil dan dibagi. Sehingga tegangan yang 6.000 volt atau 12.000 volt, saudara, itu dirubah, ditransformasikan. Ya, dia dirubah dari tegangan tinggi, sorga, itu dirubah untuk cocok masuk dalam pribadi saya, masuk dalam pribadi saudara. Itu sebab orang yang tidak mengerti, dia tidak tahu bagaimana caranya. Kita harus ditransformasikan supaya kuasa Allah bisa masuk dalam hidup kita. Itu sebab orang yang ingin dirubah sejarahnya, dia harus mohon kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mempunyai tenaga, kemampuan, power, authority, energi, potensi yang luar biasa dahsyat. Saudara, dalam tempo yang singkat, Tuhan bisa mengangkat saudara dan saya dalam sejarah yang mulia. Katakan luar biasa. Katakan saya percaya. Yang percaya, pejamkan mata, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Tuhan Yesus, hamba mengerti saat ini bagaimana caranya mengundang Engkau masuk dalam hidup hamba, menyatu dengan keadaan hamba, yaitu bila hamba jujur, tidak curang di hadirat Tuhan, sehingga Engkau hadir dan Engkau bekerja memenuhkan janji-janjimu dalam pribadi hamba, dalam nama Yesus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pegang cara Tuhan datang kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dalam penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.